Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan menggunakan satu lembar kertas selofan aja. Dan di sini saya menggunakan satu ikat bunga dan nanti hasilnya ada dua buket ya. Jadi hanya dengan modal satu ikat bunga saja teman-teman bisa membuat dua buket. Nah, bunganya nanti seperti ini. Dan untuk link pembelian bunganya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut aja kita bikin buketnya ya. Ini buket yang kedua ya. Untuk buket yang pertama yang warna merah tadi ini sudah saya post sebelumnya ya, jadi teman-teman bisa cek link tutorialnya di kolom deskripsi. Dan untuk bunga-bunganya ini saya pisahkan dulu ya teman-teman ya, antara daun dan filler-fillernya ini. Kemudian bisa kita tata ulang. Jadi untuk fillernya ini kita kasih lidi aja ya, karena tidak ada tangkainya. Jadi semuanya kita pasangi. Nah, kalau udah ini tinggal kita tancapkan. Dan ini untuk topper wisudanya ini saya tancapkan di bagian tengah seperti ini. Oh ya, untuk ukuran topper wisudanya itu cukup ukuran 15 cm ya teman-teman ya. Kemudian untuk bunganya ini bisa kita tata seperti ini. Dan untuk menambah ornamen dari isian buketnya ini saya tambahkan kawat bulu. Saya roll seperti ini saja. Kalau udah ini bisa kita tarik ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini bisa kita kasih lidi ya untuk menancapkan pada styrofoam handle buketnya. Lalu ini kita tancapkan. Sebenarnya teman-teman bebas ya untuk posisi tatanan dari bunganya dan ornamen-ornamen lainnya ini ya, tidak harus sama dengan seperti yang saya buat ini. Kemudian ini mau saya kasih tambahan topper kupu-kupu agar buketnya itu terlihat lebih manis dan lebih cantik gitu ya. Ini saya rekatkan aja pada salah satu kawat bulunya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk tatanan isian buketnya. Teman-teman bebas ya untuk tatanannya. Yang jelas kalau misal teman-teman ingin mengikuti pola potong yang saya buat, pastikan ukuran dari ketinggian isian buket teman-teman itu kisaran 18 sampai 19 cm aja ya, jangan melebihi ukuran itu ya. Kemudian ini kita potong selofannya. Ini kita potong untuk layer pertama dan layer kedua ya teman-teman. Dan untuk pola potongnya teman-teman bisa cek di pojok kanan atas, itu sudah saya sediakan pola potongnya. Jadi untuk potongan ini kita potong menjadi 4 bagian, 2 potong untuk layer pertama dan 2 potong untuk layer yang kedua. Dan ini saya ambil potongan yang tepi ya, jadi yang ada listnya seperti ini. Kemudian saya tata menyerong seperti ini. Ini untuk layer yang pertama ya teman-teman ya. Untuk tatanan layer pertama sebenarnya teman-teman tuh bebas ya teman-teman, mau memposisikan tatanannya itu seperti apa. Kemudian untuk bagian bawah ini seperti biasa saya lipat, saya sesuaikan dengan ukuran dari handle buket kita. Kemudian ini bisa kita rekatkan ya dengan menggunakan selotip. Kemudian untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan single dengan posisi bagian bawah menyerong ya. Kemudian ini untuk merekatkannya ini bisa kita kerutkan seperti ini ya, atau kita cubit ya. Nah, kalau udah pas posisinya sesuai dengan yang kita harapkan, ini bisa kita kunci dengan selotip ya. Untuk posisi bagian bawah itu masih sejajar ya teman-teman ya dengan layer yang pertama, jadi jangan terlalu dibawa maju terlebih dahulu. Kemudian untuk sisi sebelah kanan atau layer kanan ini kita rekatkan ya. Nah, kalau misal teman-teman belum terbiasa secara langsung mengkerutkan atau menjubit seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi kita kerut-kerutkan dulu ya. Seperti ini kita kunci dengan selotip. Nah, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Dan usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya teman-teman. Jadi agar nanti buket teman-teman tuh juga terlihat lebih rapi, lebih cantik dan simetris ya. Kemudian ini untuk sisa selofan yang ada itu saya potong menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Yang satu saya sisihkan untuk bagian handle buket ya, karena di sini kita hanya menggunakan 1 lembar selofan, jadi jangan sampai kehabisan ya untuk bagian handlenya.
Dan untuk potongan yang ini saya tukar ya dengan menggunakan selofan bening. Nah, ini salah satu tips teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman ingin buket teman-teman itu terlihat lebih mewah, itu teman-teman bisa memanfaatkan selofan bening seperti ini ya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan tile salju ya. Jadi nanti buket teman-teman itu akan terlihat lebih mewah ya. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah itu kita serongkan ke atas ya teman-teman. Maaf mungkin ini untuk lipatannya ini mungkin terlihat kurang jelas ya teman-teman ya, karena kebetulan yang kita gunakan ini selofan bening. Kemudian ini untuk perekatannya ini bisa kita cubit atau kita kerutkan sedikit ya, baru kita rekatkan. Untuk posisi bagian bawah itu lebih maju daripada layer yang kedua ya teman-teman ya, jadi sedikit lebih maju seperti ini. Kalau di sini ini saya langsung bawa ke bagian samping tapi sudah di bagian depan ya teman-teman ya. Saya ulangi, jadi kita kerutkan dulu, lalu saya letakkan di sebelah ini ya. Jadi sudah di bagian depan tapi masih di posisi di pinggang buket yang bagian samping ya teman-teman ya. Jadi belum ke handle buket yang bagian depan ya. Seperti ini kita kunci dengan selotip dan kita bisa masukkan jemari kita ya ke dalam rongga selofannya atau rongga layernya ya, agar layernya itu terlihat lebih gembul ya. Kemudian satu potongannya ini saya potong ya menjadi dua bagian, nanti akan kita gunakan untuk layer yang keempat. Tapi ini sebelum kita masuk ke layer yang keempat, jangan lupa untuk bagian depan itu kita tutup dulu dengan menggunakan kertas tisu. Kemudian untuk layer yang keempat ini saya lipat dengan lipatan S seperti ini ya, dan untuk bagian belakang itu lebih tinggi ya teman-teman daripada bagian depan. Saya ulangi cara melipatnya, jadi seperti ini ya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah, cara merekatkannya juga kita kerut-kerutkan dulu, kita kunci dengan selotip. Nah ini baru kita rekatkan. Nah untuk posisi perekatannya itu sudah masuk di handle bagian depan seperti ini. Kemudian untuk sisanya itu juga kita kerut-kerutkan dan posisinya itu menyerong ya teman-teman ya. Untuk perekatannya itu menyerong ke bawah ya. Jadi kalau yang dari layer pertama sampai layer yang ketiga tadi itu satu garis lurus gitu ya untuk perekatannya, satu garis pinggang buket ya lurus. Nah kalau yang di layer yang keempat, karena ini sudah di bagian depan ya, untuk perekatannya tuh kita bawa serong ke bawah seperti ini ya, jadi tidak lurus ya teman-teman. Jadi ada kemarin yang komen di salah satu video saya, ada yang merasa kesulitan untuk pembuatan layer yang disitu layernya sudah di layer depan gitu ya. Nah itu salah satu tipsnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saat perekatannya tuh kita bawa menyerong ke bawah seperti ini. Kemudian ini saya ambil lagi sisa potongan kertas yang kita sisakan untuk bagian handle, saya potong sedikit ya. Dan ini potongan ini akan kita gunakan untuk layer yang kelima. Ini bisa kita lipat dengan lipatan single dengan posisi bagian bawah rata seperti ini ya. Nah kalau udah, sebelum kita rekatkan kita copy dulu di bagian ujung bawah ya, kayak gini. Lalu tinggal kita rekatkan langsung seperti ini aja. Nah posisi perekatannya juga menyerong ke bawah ya teman-teman ya. Kita rekatkan untuk layer sebelah kiri, dan ini menjadi layer yang terakhir ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin masih merasa kesulitan atau masih ada rasa bingung dengan pembuatan buket ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, bagian mana yang menurut teman-teman itu sulit. Insya Allah nanti akan saya buatkan tutorial yang mungkin bisa saya perjelas di bagian itu ya. Kemudian kita lanjut untuk menyelesaikan di bagian handle buket. Ini saya potong kertas untuk membalut handle buketnya. Kemudian ini untuk sisa potongannya, ini nanti akan kita gunakan untuk rok handle buket ya. Tapi ini masih ada sisa potongan sedikit, dan daripada mubadir, nah ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Caranya kita potong lalu kita gabungkan seperti ini, lalu tinggal kita rekatkan aja untuk di bagian bawah ini.
Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya teman-teman subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video tutorial terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like ya, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Kemudian untuk bagian ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, karena terkadang untuk bagian layer terakhir itu kalau semisal kita kurang kuat saat pemberian selotipnya itu mudah terbuka ya. Jadi agar lebih amannya dan lebih kuatnya itu bisa kita tambahkan lem lilin seperti tadi. Dan untuk handle buketnya, maksud saya untuk rok handle buket ya, ini cara pelipatannya seperti ini dan cara penempelannya seperti ini ya. Jadi kita sisakan sedikit bagian selofan yang nanti bisa kita bawa ke bagian samping seperti ini. Dan ini hasilnya teman-teman untuk wrapping kita. Nah, terakhir ini tinggal kita ikat aja menggunakan pita satin. Dan di sini untuk pita satinnya saya gunakan ukuran 1 cm ya. Untuk link pembeliannya pun sudah saya sertakan ya. Teman-teman bisa klik ya agar nanti teman-teman bisa samaan ya untuk bahan yang kita gunakan ini. Kemudian ini bisa kita rekatkan aja untuk simbol pitanya. Dan udah jadi teman-teman. Gimana? Cukup mudah ya untuk membuat buket 1 lembar kertas selofan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.